Indonesia, Pak Dodi Hanggodo. Pak Menteri, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Sudah bisa kita ngobrol. Sudah lama sebenarnya saya pengen gitu ya? ngundang Pak Menteri gitu ya. Siap. Itu tadi pembukaannya Pak Menteri, karena di masa Pak Jokowi itu ya, itu kan infrastruktur itu luar biasa itu. Apakah peran itu masih sama dengan di masanya jenengan sebagai Menteri? Insya Allah Mas. Ya memang tadi Abang sampaikan betul ada rasionalisasi sana sini, tapi sama tetap. Kalau saya menganggapnya Kementerian PU itu bukan pekerjaan umum, saya menganggapnya Kementerian Pembantu Umum. Jadi memang katakan dulu waktu tahun 2024 ke arah 2025 kan cuma dikasih anggaran sedikit, sehingga pada saat itu untuk bayar gaji pun pas-pasan. Tapi manakala kita disuruh sesuatu, persuasi jalan, betulin irigasi, menerusin bendungan, gitu, jalan tol dan seterusnya, kan semua butuh anggaran. Jadi tinggal matur ke Pak Presiden dan dikasih. Jadi at the end of the day balik lagi anggarannya 100-an triliun lebih gitu loh. Coba kita lihat anggarannya. Ini masih cukup besar dan saya dengar akan ada tambahan ya Pak ya? Insya Allah Pak, tapi belum final. Jadi tahun 2000 pagunya itu tahun 2026 itu ada 118 triliun. Terjadi penambahan signifikan pada beberapa pos ya. Di bidang marga cukup besar, kemudian sumber daya air juga gitu. Nah pertanyaannya pada bagian itu saya buat menjadi pertanyaan populer adalah, kan dulu di masa Pak Jokowi itu pembangunan tol yang sangat masif, irigasi gitu, dan hal-hal lainnya gitu. Saya nggak ngerti apakah model komunikasinya Pak Menteri berbeda dengan Pak Basuki, tapi kita tidak mendengar sesuatu yang seperti yang kemarin-kemarin itu. Bulan ini meresmikan lagi sektor berapa pembangunan tol dan seterusnya. Kenapa Pak Menteri? Kalau Pak Prabowo ini sistemnya peresmian itu digabung aja jadi satu gitu. Jadi kemarin misalnya beberapa minggu yang lalu kita meresmikan selesainya impres jalan daerah yang kita kerjakan di tahun 2026. Itu ribuan kilometer kita pull di suatu desa terpencil di Sampang gitu. Jadi ya kita agak jungkir balik juga untuk menyiapkan untuk fasilitas kedatangan presiden. Tapi memang beda inilah Bang, beda model lah. Jadi beliau lebih suka decentralized. Sama terakhir kemarin waktu di NTB kita menyiapkan bendungan kan juga sekaligus 4 bendungan lain jadi total 5. Jadi begitu Bang. Jadi memang tidak satu enggak gitu. Karena mungkin terlalu banyak yang mesti beliau kerjakan sehingga kemudian decentralized saja lah gitu. Jadi mungkin supaya kementerian lain yang punya hal yang serupa juga bisa beliau kunjungi gitu loh.